kita akan melihat hubungan antara iman dengan pikiran. Karena kadang-kadang iman ini itu kontra dengan pikiran. Kontra dengan pikiran begini, Tuhan hebat, tapi ini adalah sebuah kontra situasi atau kontradiksi atau kontraproduksi. Pada saat seseorang beriman, maka salah satu kendala yang sangat besar yang harus diatasi adalah pikirannya. Karena pada waktu seorang lahir baru, pada saat seorang lahir baru, perhatikan baik-baik, maka di rohnya muncul yang namanya iman. Roh waktu kita lahir baru itu baru tetap. Tapi yang tidak turut diperbaharui waktu kita lahir baru adalah jiwa dan tubuh. Ini tetap. Nah, di sini ada satu bagian yang namanya pikiran. Pikiran adalah bagian dari jiwa. Dan pikiran tidak turut dibaharui waktu kita lahir baru. Jadi tolong diingat selalu bahwa waktu lahir baru, yang baru adalah roh. Sementara jiwa kita tidak turut lahir baru. Itu sebabnya pertumbuhan itu atau kedewasaan itu adalah bagaimana salah satu yang menjadi poin adalah bagaimana jiwa kita ditransformasi. Itu adalah bagian dari definisi pertumbuhan rohani atau pendewasaan rohani. Karena waktu lahir baru ini roh ini sudah tidak ada masalah karena rohnya baru, benihnya sama dengan benih Kristus. Roh Kudus tinggal dalam roh kita. Kemudian pada saat kita lahir baru kita memiliki iman. Tapi iman ini bergumul untuk setiap orang, untuk seseorang. Itu bergumul dengan salah satu karena di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada imajinasi, ada memori. Salah satu yang bergumul setiap hari dalam rangka beriman adalah pikiran. Nah, saudara, pikiran ini tidak pernah berhenti. Batang otak secara biologis tidak berhenti. Dia beroperasi terus, bahkan sementara tidur otak dan jantung tetap beroperasi. Makanya ada mimpi. Ya, saudara, kalau otak berhenti, jantung berhenti, maka itu sudah nama dengan badi atau maya. Otak tidak boleh berhenti, jantung tidak boleh berhenti. Nah, kalau mati batang otak, organnya, maka terjadilah yang namanya kematian. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara perhatikan baik-baik, tidak mungkin saudara bisa beriman produktif kalau pikiran kita bermasalah. Sekali lagi, kita tidak bisa beriman produktif kalau pikiran kita bermasalah. Haleluya. Mari kita baca Roma pasal 12 1-3. Ada kaitannya Roma 12 ayat 1-3. Kita baca bergantian Roma 12 ayat 1-3. Roma 12 ayat 1-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan
setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Perhatikan di ayat ini ada kata budi, ya. Budi, bukan ini ibu budi. Ini budi menunjuk kepada Roma 12 ayat 3 ayat 2 ya. Ada kata budi. Pembaharuan budi. Budi di dalam bahasa Yunani menggunakan kata nous. Nous ini masih ingat ada kata yang sangat terkenal, metanoia. Metanoia, nous, noia itu adalah budi. Budi itu adalah sisi jiwa. Tapi kalau lihat nous ini budi, nous ini sebenarnya artinya pikiran. Jadi saya kasih ingat ada istilah metanoia. Metanoia ini adalah pertobatan yang kita selalu dengar arti metanoia, pertobatan. Tetapi pertobatan sebenarnya kalau di harafiah meta itu metafisika, metalurgi. Meta itu artinya perubahan, dan noia itu asal kata nous, perubahan pikiran. Jadi pertobatan yang dikenal dengan kata metanoia ini adalah sebenarnya dia punya arti yaitu perubahan pikiran. Perubahan pikiran ini adalah saya tanya, perubahan roh terjadi sekali atau berlangsung seterusnya? Sekali. Perubahan roh sekali saat yang baru. Perubahan jiwa terjadi sekali atau sekali dan seterusnya? Nah, perubahan ini berbeda ya. Jadi kalau saudara bilang sudah lahir baru, sudah, ya, sudah atau I have. Ya, bagaimana? Ya kan? Kalau saya sudah makan, ya, I have already reborn artinya sudah lahir baru, sudah selesai. Tetapi kalau saya sedang diubah, I have been, ya, I have been transforming, begitu ya. I have been my soul, my body, my soul, my mind. Ya bahasa Inggrisnya nous ini, kalau buka bahasa Inggrisnya ini mind. Masih ingat mindset? Ini kata nous, body, mindset. Ya. Jadi perubahan mindset itu I have been transforming since I was born again. Bahasa Inggris ini lagi salah. For long, sepanjang hidup, for my whole life. Begitu. Jadi starting point daripada lahir baru sekali terjadi itu di roh. Tetapi transforming itu terjadi di jiwa, itu berlangsung seumur hidup. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada kata berhenti kalau transformasi jiwa. Jadi kalau begitu berarti tiap-tiap kita ada level tertentu. Amin. Jangan berhenti berjuang. Mari lihat Ibrani pasal 12 ayat 1. Ibrani pasal 12 ada yang namanya perlombaan iman. Coba baca situ. Ibrani 12 ayat 1.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam perlombaan apa? Perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan itu adalah perlombaan transformasi pikiran. Ini yang masing-masing kita ayat 2. Coba lihat ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Memimpin kita dalam iman, dalam konteks roh. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, iman kita sempurna ketika iman ini berhubungan dengan pikiran. Pikiran ini terupgrade menjadi selevel dengan iman yang ada di roh kita. Terus, habis. Masih. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke, sampai situ baik. Jadi ketika kita melihat iman dan hubungannya dengan pikiran, berapa banyak dari antara kita harus ingat bahwa roh kita sudah I have already reborn. Saya sudah lahir baru, sudah selesai. Saya sudah memasak tadi pagi. Tapi saya sedang memasak sejak tadi pagi. Berarti sementara sampai sekarang masih memasak. Nah, yang masih itu adalah transformasi jiwa, yang di dalamnya ada pikiran. Nah, iman ini sudah tidak masalah sebenarnya, tapi yang masalah adalah pikiran kita. Pikiran kita ada di mana? Ada di jiwa. Dan jiwa ini tadi sudah disebutkan tidak turut ditransformasi, tidak turut lahir baru pada waktu roh kita lahir baru. Jadi ini sudah tidak masalah. Cuma kalau dua ini bikin masalah, ini kena masalah. Ulang ya. Roh tidak masalah, amin. Cuma kalau roh ini jiwa dan tubuh, kan lebih baik kamu tanpa tangan masuk surga, tanpa mata masuk surga, daripada dengan tangan utuh karena berbuat dosa kamu utuh masuk neraka. Dengan mana yang masuk neraka? Ini. Oleh karena tubuh, jiwa tidak tertransformasi, roh menjadi korban. Tanggap ini. Haleluya. Jadi ketika kita mau beriman, tidak boleh lupa salah satu, karena dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak, imajinasi, memori. Kita fokus hari ini kepada pikiran. Pikiran adalah salah satu masalah dari jiwa kita yang menjadi ganjalan dari pendewasaan atau penguatan iman. Saudara, ada iman kuat, ada iman besar, ada iman sebesar biji sawit, iman bisa memindahkan gunung. Tapi ada iman lemah, ada yang lemah, kurang, bahkan ada iman kandas. Oke, lihatnya, dia punya klasifikasi kualitas iman. Ada iman bisa memindahkan gunung, ada iman besar, hai ibu besarlah imanmu. Ada iman yang tahan bantingan seperti tadi, tekun, memikul salib sampai mati. Tapi ada iman, mengapa kamu kurang iman? Ada iman yang kurang. Dan kemudian murid-murid pernah bilang, tambahkanlah iman kami. Berarti iman belum betul bertambah. Kemudian ada yang lain, oleh karena memburu uang, beberapa orang kandas. Berarti iman itu pada tiap-tiap orang levelnya bisa beda-beda. Itu sebabnya Paulus bilang, ya daripada walaupun manusia lahirnya makin merosot, masalah. Yang penting manusia batinnya manusia batinnya kalau dibagi itu jiwa dan roh. Ini masuk manusia lahirnya atau batinnya ini. Makanya ada yang berpaham manusia itu dikotomi hanya dua, tapi yang benar ada tiga: roh, jiwa, tubuh. Yang Paulus bilang manusia batinnya mana itu? Jiwa dan roh. Nah, yang ditransformasi adalah jiwanya, karena rohnya sudah baru. Jiwa ini beroperasi melalui tubuh. Nah, tubuh ini menjadi kendaraan bagi roh dan jiwa. Jika keduanya bertentangan terus,
maka itu yang namanya tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau roh, jiwa, dan tubuh sinkron harmoni, maka itu yang disebut damai sejahtera Allah dengan melampaui segala akal. Rohmu penuh, betul? Tapi daging yang ada di jiwa bukan ini. Daging sarx yang ada di jiwa lemah. Kalau kita ikuti jiwa, tubuh akan ikuti jiwa, maka rohmu akan korban. Jadi waktu kita mau beriman supaya iman kita kuat, kuasai pikiran, handle dia. Ya? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, kalau kita lihat relasi antara iman dan pikiran, relasinya kita perjelas. Yang pertama, kalau kita, ini ada sekian banyak saya pilih, dan yang langsung berdampak adalah yang pertama adalah pikiran. Saya bagi dua ini supaya bisa cukup 7. Pikiran yang negatif. Saudara tidak bisa beriman sambil berpikir negatif. Amin. Kalau saudara punya iman besar tapi pikiran negatif, itu akan menjadi troublemaker. Troublemaker itu pikiran. Akan kata yang selalu muncul adalah Tuhan besar, Tuhan hebat, tapi kata tapi. Nah, kata tapi ini sebenarnya boleh, tapi untuk upaya membahas atau mencari mengerti, tapi saya belum mengerti, boleh. Tapi kalau Tuhan besar, tapi saya punya kebutuhan tidak tercukupi, bagaimana? Yang salah bukan Tuhan, selalu salahnya di luar Tuhan. Ya. Setuju dengan saya, katakan aman. Amin. Amin. Haleluya. Jadi ketika seseorang berpikir negatif, dan berpikir negatif itu adalah suatu pikiran itu otak kita, otak secara organ ya, itu terbagi ada dua. Secara besar ada otak kanan, otak kiri. Ada otak besar, ada otak kecil. Ada di belakang sini ada otak kecil. Ya, ini otak ini akan mengolah semua data yang masuk melalui tubuh mempunyai indera apa? Mata, telinga. Yang paling banyak pengaruh telinga, karena kalau mata sudah tutup tidak bisa lagi, tapi telinga waktu tidur masih bisa. Input, katakan input. Ini bisa positif. Ini otak organ ya, bukan otak pikiran, organ. Kemudian ini otak kita adalah satu perangkat yang pakai sistem file atau sistem database. Database itu begini. Kalau sudah punya handphone, file sudah tidak mendukung atau apa namanya? Full memory. Itu harus ada yang delete atau dihapus. Nah, kalau yang masuk itu positif, positif ini bukan positif thinking, tapi positif ini menunjuk kepada firman. Haleluya. Kalau yang masuk sudah dengar, makanya sampai hari ini walaupun dibilang terlalu berjaga-jaga apa, saya tidak suka berteman dengan teman walaupun pendeta, tapi suka cerita kekurangan orang lain. Sampai hari ini mereka sudah tahu. Saya tidak pengen otak saya terganggu oleh informasi-informasi negatif.
Sebab kalau informasi ini mendominasi otak saya, baik otak kanan, otak kiri, otak utama maupun otak kecil, maka setiap kali saya beriman, iman ini operasionalnya dari roh saya, maka saya akan terganjal dengan semua informasi negatif. Saudara-saudara, kita tidak punya berita negatif saja kita bisa curiga, ya. Apalagi sudah ada berita negatif. Kalau saya punya pikiran begini, kalau seseorang menceritakan kekurangan orang lain di hadapan saya berpikir di hadapan orang lain juga dia bisa bawa kekurangan saya. Dan saya tidak terlalu tertarik. Bagaimana dia bisa cerita orang? Dia juga bisa cerita tentang saya. Jadi untuk apa berteman dengan dia? Haleluya. Makanya Mazmur 1 ayat 1 bilang apa? Baca dulu. Supaya tahu kumpul-kumpul dengan orang negatif itu berbahaya. Negatif itu bagaimana? Semua kita punya masa lalu, punya masalah, punya kekurangan. Ya, jangan lupa, yang tukang gosip juga punya masa lalu, punya kekurangan, dan orang juga punya mulut. Betul? Cuma Tuhan bilang jangan pakai mulutmu untuk itu. Makanya supaya iman jangan bermasalah, Mazmur bilang ayat 1. Jangan apa? Baca. Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nasihat orfas. Kemudian cemooh. Di jalan orang berdosa artinya jalan itu artinya cara pikir, mindset, cara pikir. Tiga ini secara positif berbahagia kalau kamu tidak di situ. Tapi secara negatif jangan pergi di situ. Haleluya. Karena ini sudah terjadi pada 12 pengintai, bukan? 12 pengintai bilangan berapa itu? Bilangan 13. Coba lihat bilangan 13 menunjukkan apa? Ini luar biasa saya dapati. Makanya Raja Daud bilang jangan kumpul-kumpul dengan orang-orang yang negatif thinking. Karena imanmu bisa terdegradasi, bisa terkontaminasi. Bilangan 13 ayat panjang ayatnya 27 sampai 33. Baca saja ayat tentang orang lihat orang berupa belalang. Di ayat mana itu? 33. Silakan next. Mereka melihat kami seperti belalang. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka bilang, kami lihat kami seperti belalang. Belalang kupu-kupu. Sudah tahu seperti belalang itu siapa yang bilang? Mereka. Ya, diri sendiri toh. Diri sendiri. Tapi diri sendiri mereka juga bilang bahwa mereka yang di sana juga bilang begitu. Ya. Tuh? Ya. Tapi ini benar atau salah? Salah. Saya tanya, kalau orang mengintai, apakah orang tahu waktu itu pengintai? Tidak. Jadi apakah orang-orang enak itu bilang, minta maaf, ini kan pengintai? Atau orang lihat ini belalang? Berkomunikasi saja kan tidak. Karena mereka mengintai. Bapak sembunyi. Tidak mungkin memberitahu identitas. Sehingga kalau tahu identitas, maka orang enak akan bilang gini, mau di Israel mau masuk lagi, mau rebut orang di sini, ya kasih yang mau lupa foto-foto.
Tapi tidak mungkin ada kalimat ini kalau mereka sampai ketahuan. Jangankan mereka mau pulang saja tidak bisa, mau laporan tidak bisa, karena ketahuan. Jadi kalau mereka lapor, ada dua saksi bahwa kejadian itu sebenarnya bohong. Siapa? Yosua dan Kaleb. Memang mereka mungkin besar-besar, tapi kita akan mengalahkan mereka bersama Tuhan. Dan ini bukan pikiran positif, ini pikiran siapa yang ada dalam pikiran mereka? Firman. Amin. Haleluya. Jadi ketika kita menghadapi fakta bahwa pikiran itu ternyata bisa diisi dengan file yang positif, bisa juga diisi dengan file yang negatif. Satu kali ada seorang membunuh diri, kemudian ada orang yang termasuk menolong. Orang yang menolong ini bercerita lama dengan yang membunuh diri. Akhirnya lama-lama jadi dua yang bunuh diri. Karena bunuh diri pe otak, pe pikiran negatif, itu yang bertolong dengan sepanjang 1, 2, 3 jam. Jadi sama-sama negatif. Lama-lama dua-dua berlupa. Jadi bahaya. Saya tanya, lebih cepat berpengaruh positif atau yang negatif? Negatif. Lebih cepat menerangi ruangan atau menggelapi? Ulangi. Lebih cepat menerangi ruangan atau menggelapi? Kamu menggelapi, matikan lampu langsung. Tapi kalau menerangi, mesti pompa petrol, jadi solar, dan bensin. Untuk membuat suatu tempat jadi bersih, perlu usaha. Tidak. Iya. Untuk membuat satu tempat jadi kotor, perlu usaha. Iya. Tidak perlu biarkan tikus merajalela langsung kotor. Kalau otakmu mau bersih, perlu usaha. Kalau otakmu mau kotor, tidak perlu usaha. Dengan cara apa? Sudah berteman saja dengan siapa saja. Maka otakmu dengan ada bahasa begini. Beritahu saya dengan siapa dia berteman. Maka saya akan beritahu seperti apa dia nanti. Anggap. Jadi kalau saya kumpul dengan orang-orang negatif, dalam kan saya punya grup-grup pendeta di WA toh. Baru Tuhan kalau masuk. Tapi ini rahasia kan, rahasia kami. Saya jadi penonton setia. Jangan masuk di kelompok orang yang negatif. Karena sehebat-hebatnya kita, negatif saya tanya. Bau harum itu lebih tajam daripada bau busuk atau bau busuk lebih tajam dari bau harum? Biar saudara pakai dekolon, apa? Apa itu? Kolon. Dekolon. Tapi kalau asli dan mandi 2 bulan, itu bau yang asli itu lebih kuat dari minyak wangi, betul? Ya. Jadi sesuatu yang buruk. Halo. Apel baik bisa mempengaruhi apel busuk? Tidak. Apel busuk bisa mempengaruhi apel baik? Ya. Ya, yang buruk itu punya powerful buruk. Punya power buruk. Mengerti? Cuma sekali-sekali ngopi-ngopi. No, lama-lama ada jadi kopi. Karena terlalu banyak pikiran kopi masuk. Lihat 10 pengintai memiliki pikiran yang negatif. Tapi mereka ini saya tanya, mereka ini pengikut atau orang pilihan waktu diutus? Orang pilihan karena kualitas Yosua dan Kaleb orang pilihan. Mereka adalah leader-leader, tapi leader yang negatif. Gara-gara orang 10, kaum Israel tidak jadi masuk tanah Kanaan menurut jadwal Tuhan dan harus berputar 40 tahun. Oh, rasa 40 sudah 4 minggu kerap. Kami berjalan di padang gurun dari Mesir sampai di perbatasan Tawa Israel. Kami berjalan di padang gurun sejauh mata lepas memandang cuma pasir. Lelah di atas bus yang AC-nya sangat-sangat luar biasa. Kalau Israel waktu itu dengan pakai AC ya, 3 juta orang jalan di pasir, cuma ada tiang awal. Cuma gara-gara negatif thinking, iman bermasalah. Ternyata pikiran negatif bisa membuat iman bermasalah. Jadi harus lanjutkan pikiran negatif. Ya. Nah, mau bilang apa? Harus berhenti. Perjalanan iman tertunda 40 tahun. Bayangkan, orang mati semua di padang gurun.
Coba cari ayat. Kalau negatif thinking itu Tuhan kasih biar atau Tuhan pelihara? Di ayat mana di pasal 13? 10 orang itu, 10 kecuali Yosua dan Kaleb, baca di pasal yang sama, 10 pengintai itu nasibnya kasihan. Di mana ya? Saya akan sudah cari sambil saya istirahat. Dapat? Saya tidak siapkan kalau saya suruh cari. Jadi ada 10 pembawa kabar itu akibatnya apa pada mereka? Tidak dapat? Ada. Ya, ayat berapa? Tapi dia pasal lain. Ya, pasal berbeda. Silakan. 14 ayat 36 sampai 37. Ya, tolong dibaca. Akibat dari pikiran negatif 10 pengintai itu bermasalah pada iman mereka, bukan? Ya. Bukan cuma bermasalah pada iman mereka, tapi pada hidup mereka. Kalau iman bermasalah bisa berakibat pada hidup mereka, atau iman bermasalah bisa menciptakan hidup yang bermasalah. Hati-hati, Tuhan kita ada di sorga, tapi Dia punya mata ada di mana-mana. Katakan amin. Sehingga ketika mau beriman, jangan biarkan pikiran negatif itu beroperasi atau hingga, karena file otak kita, saya bilang tadi file otak kita seperti database, itu mudah tersimpan. Saudara, sekali saudara mendengar gosip, saudara susah sekali akan menghilangkan isi dari cerita itu. Lebih baik apa? Tidak mendengar. Karena waktu saudara mendengarnya, itu butuh pembuktian berkali-kali bahwa gosip itu tidak benar. Dan kalau itu kebetulan tentang orang yang saudara tidak suka, dia akan lebih subur pikiran yang negatif itu. Setuju dengan saya? Katakan amin. Dari sampai hari ini saya tidak pernah berpikir negatif tentang siapapun, karena saya bilang pada orang-orang, jangan berteman dengan saya dengan kebiasaan menceritakan keburukan siapapun. Karena keburukan siapapun itu yang kau ceritakan, saya sudah bilang tadi, saya juga punya keburukan, kau akan bawa ke mereka. Jadi tidak ada waktu untuk no time for gossip. Katakan amin. Jadi tadi apa? File negatif yang mengisi otak mereka mempengaruhi iman mereka, bukan? Dan itu nanti ada poin memengaruhi bukan cuma pikiran, perkataan. Dan perkataan itu, saudara ingat, orang punya pikiran cepat sekali kalau dapat kata-kata. Apalagi kalau saudara sudah tidak suka. 10 pengintai ini memang tidak suka ke Israel, cuma suka ke Mesir, suka pulang sebenarnya. Dan ketika dapat info seperti itu lebih kuat untuk pulang, tapi Tuhan marah. Lihat ayat berapa? Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. 14 ayat 36 38. Silakan. Bilangan akibat ini bukan cuma akibat pada iman, tapi akibat pada hidup. Akibat pikiran yang negatif. Pasal 14 ayat 36 sampai 38 ya. Bilangan 14 ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, Ya. yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Stop. Musa. Berita negatif mereka ada sebab, ada akibat ya. Ada akibat. Akibat buruknya segenap Israel jadi bersungut-sungut. Dan gosip akan melemahkan banyak orang. Ya. Oke, walaupun isinya benar. Oke, setelah itu apa akibatnya? Pada orang-orang, pada Israel akibatnya mereka bersungut-sungut dan Tuhan marah. Pada 10 orang ini akibatnya apa? Orang-orang ayat 37, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bawa pikiran negatif dan memengaruhi Israel menjadi bersungut-sungut, otomatis negatif juga, dan memutuskan untuk melawan Musa, melawan Tuhan. Akibatnya ayat itu bilang 10 itu mengalami tulah. Jadi akibatnya bukan cuma pada iman, tapi pada hidup. Halo, betapa berbahayanya pikiran yang
negatif terhadap iman seseorang. Saya selalu tiap hari dengan istri diskusi dalam hal, dan saya tidak terlalu populer karena saya tidak mau berpikir negatif tentang siapapun karena itu sebuah taburan. Mengerti taburan? Berpikir negatif tentang orang itu adalah sebuah taburan. Taburan dalam arti sebagaimana kau melakukan seperti itu, maka orang juga akan melakukan padamu. Setuju dengan saya, katakan amin. Sedangkan kita pikiran positif, tetap masih akan ada orang yang negatif. Apalagi kita menabur negatif. Akhirnya sudah tahu, setiap bilangan apapun dikalikan negatif, hasilnya Negatif. betul? 10 kali negatif 10 sama dengan negatif 100. Negatif 9 kali 9 sama dengan negatif 8%. Apapun bilangannya, kalau dikalikan bilangan negatif, tetap hasilnya kalau negatif dikali negatif jadi positif, tapi positif dalam kenegatifan. Begitu. Ini malah negatif kalau negatif positif. Iya, dalam negatif dalam apa? Positif dalam hal negatif. Positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali positif negatif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif positif. Jadi jangan ambil itu karena sama-sama memang ini sama-sama salah. Positif dalam kesalahan. Mana lebih benar? Sesat dalam benar dalam kesesatan atau sesat dalam kebenaran? Sesat dalam kebenaran. Hati-hati ya. Setiap bilangan positif dikalikan negatif pasti negatif. Itu teorinya. Otakmu bisa positif di dalam banyak, tapi kalau campur dengan negatif, maka dia akan mendominasi, akan didominasi oleh karena negatif ini power, kekuatan mengkontaminasi lebih kuat dari positif. Mau bukti ayatnya? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baca ayatnya. Itu orang bagus-bagus, dia nggak salah masuk, nggak salah bergaul, tetap korban. Orang kan bergaul ini supaya banyak teman. Iya, tapi Tuhan bilang jangan kumpul dengan para pencemooh, mesti keluar dari situ. Baca ayatnya. 1 Korintus 15:33. Betul? Silakan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, sudah tidak boleh berdalih. Saya kan mau jadi berkat di sana. Sedangkan Pak orang positif belum tentu orang jadi berkat kalau dia tidak terima, apalagi Pak orang negatif. Jadi jalan keluarnya keluar dari sana. Haleluya. Ternyata ini bahasa hari. Kalau aku punya iman yang besar, aku punya iman yang memindahkan gunung, tetapi pada saat yang sama pikiranku selalu negatif. Negatif ini adalah segala sesuatu yang positif berubah menjadi negatif. Apalagi yang negatif ditambah lagi akhir negatif pangkat 2. Jadi negatif ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman maksudnya. Ya. Jadi kalau file otak kita diisi dengan file yang negatif, karena kemampuan memengaruhi itu lebih kuat dari yang negatif, bukan? Ya. Kalau yang positif lebih kuat, kita biarkan mereka saling lawan. Begini saja. Susu sebelahan taruh nila setitik. Rusak atau tetap susu? Tetap susu tapi rusak. Susu tapi tetap tetap susu. terkontaminasi. Adonan taruh ragi. Kamir, mantap bahasanya. Jadi tidak mungkin saya bilang tidak bisa, dia kan cuma sedikit. Oke, minta maaf, Anda punya pizza, tapi kemudian ada pizza dan toilet di sedikit saja, taruh di atasnya, boleh? Nggak bisa. Tuhan juga begitu kan? Amin. Jadi pikiran harus bukan positif saja.
pikiran harus diterangi oleh firman. Dan pikiran yang diterangi oleh firman itu akan membuat iman kita kuat. Kuat, mau kuat iman? Berhenti negatif terhadap siapapun. Termasuk negatif terhadap diri sendiri. Negatif terhadap diri sendiri, kami melihat diri kami seperti belalang. Kita bukan belalang. Kita harus serupa Kristus. Kita ciptaan baru. Kita bukan belalang seperti bahasa mereka. Sepertinya sayang diri. Dan orang lain juga, aku juga kami ini belalang. Kami tambah bodoh memang. Kita bukan belalang. Kita bukan pecundang. Kita bukan orang yang kalah. Kita lebih dari pemenang. Lihat saja, setiap orang yang berpikir positif firman, pasti hidupnya seperti Yosua dan Kaleb. Setiap orang yang berpikir negatif, pasti hidupnya seperti 10 penuntang. Mau cari bukti, lihat gaya hidup. Kalau makin setia, pasti dia pikiran positif firman. Kalau makin lemah, pasti dia buka hati bagi yang negatif. Halo, mau lihat bukti? Kalau dia makin setia, pasti isinya firman. Kalau dia makin lemah, pasti isinya bukan firman. Oke, yang pertama itu. Pertama 1 jam ya. Yang kedua, hubungan antara iman dan pikiran. Kedua, pikiran yang tidak sesuai sebenarnya kode matematikanya bagaimana ya? Ada yang S begini. Pikiran yang tidak sesuai dengan iman atau takaran iman tidak sama dalam hal ukuran. Mari kita baca Roma 12 ayat 3. Saudara-saudara perhatikan bahwa iman dengan pikiran harus sinkron dalam takaran, ukuran. Kalau tidak, itu yang bahasanya belum tarik sokara. Orang Gorontalo bilang belum kotangan sokomana. Hari kita lihat Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari Kemudian ada kata ukuran atau takaran. Pernah nggak saudara dengar? Jarang ibadah, jarang dengar firman, tapi segala perkara dapat ditanggung. Tapi tidak ibadah-ibadah. Bisa nggak? Ini kan beriman. Ini pikiran yang diungkapkan. Tapi ukuran iman, sebab iman itu tidak bisa muncul. Roma 10 ayat 17. Kalau saudara mau iman kuat, tidak bisa lepas dari firman. Lihat itu. Hati-hati saudara, tidak semua perkataan-perkataan positif, confidence, percaya diri itu iman. Karena ukuran lewat imannya ada ukuran, ada takaran. Karena kalau dia lewat, ada ayat yang akan saya tunjukkan. Sudah? Apa yang saya bilang tadi? Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Jadi kalau orang berpikir bahwa dia bisa, saya bisa, tapi dia tidak dengan firman, tidak mau dengan firman.
Apakah apakah iman dengan pikiran dan perkataannya sesuai? Tidak sesuai. Begini, orang yang kalau takaran imannya taruh kata 1 sampai 10 ada 5, di nomor 5, tapi pikiran dan perkataannya level 7. Kalau ikuti saya, imannya di level 5, tapi cara bicaranya level 7. Sudah kok, gampang, sudah. Semua jadi, sudah. Pokoknya Tuhan semua buka jalan, tapi berdoanya enggak. Ibadahnya enggak. Mau jujur dengan Tuhan enggak. Sudah doa, so dia tapi jodoh, sudah. Kita semua rasa ini, tapi iman bicara, tapi mengandalkan Tuhan tidak, bertanya Tuhan tidak. Berapa banyak kali orang begitu? Ingat, tinggal 0,01% kalau Tuhan tahan, semua tak kancing. Iman itu bukan iman buta. Maka ayat itu bilang jangan lebih tinggi dari ukuran imanmu. Kenapa? Karena kalau dia lebih tinggi, dia disebut dengan membuang. Ayo baca di 2 Timotius 3 ayat 1. Orang membuang artinya dasar. Kan iman adalah apa? Dasar. Kalau saudara mempercayai sesuatu, mengatakan sesuatu, dasarmu adalah iman. Kalau imanmu kuat atau lemah, dasarnya adalah tadi nomor 10 firman. Kalau tidak kenal firman, imanmu apa? Lemah pasti. Dan kalau imanmu lemah, kalau engkau bicara sesuatu yang engkau percaya, itu spekulasi. Bisa tangkap ini? 2 Timotius 1 ayat 1. Ada kata wah, kalau cuma iblis kecil dia. Tapi dalam masuk gereja jadi orang bicara ini. Sudah menangkap ini ya? 2 Timotius 3 ayat 1. Ya. Jadi di mana ada kata membuang? 2 ayat 2. Baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembahkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kata yang saya angkat sini adalah kata membual. Saudara, saya tidak berani mengatakan sesuatu kalau dasarnya bukan firman. Kalau dasarnya bukan firman, sebab yang bukan dasar firman, apa beda nubuat dan ramalan? Nubuat dan ramalan. Ya, nubuat dasarnya firman. Ramalan dasarnya spekulasi. Spekulasi itu matriks, atau spekulasi itu teori probabilitas. Dalam 100 orang saya ngomong bisa 1 tepat. Tapi kalau nubuatan 100 tepat. Nah, yang 1 tepat, 2 tepat itu spekulasi. Nah, kalau saudara seseorang punya ukuran iman, dia tidak dengan firman, tapi dia berpikir bahwa dia bisa, itu namanya membual. Loh, kan pernah kami ada cerita tentang ada seorang wanita, dia bilang begini, ini sebuah contoh. Saya percaya sekali itu bintang Korea saya sana itu kita berjodoh. Tuhan sudah bicara. Betul ini, mau tidak percaya terserah mau nih. Mari kita rasa tapi jodoh bagi karena Tuhan ada kasih katanya. Tuhan ada kasih kebenaran. Jadi kalau saudara punya iman seperti ini boleh. Tapi dasarnya orang Manado bilang siapa? Apa? Bakaca. Haleluya. Kalau saya bilang saya beriman saya jadi presiden, boleh. Tapi kita mesti bakaca. Betul? Sebab kalau tidak sesuai maka itu namanya membual. Halo, kata-kata membual
artinya apa yang sebenarnya dia dapat buat dengan apa yang dia imani tidak saling terkonek. Ya, saya beriman, saya akan menjadi orang yang dipakai Tuhan, tapi ibadah saja enggak. Bisa? Nggak bisa, nggak sesuai. Jadi ketika kita sedang beriman, hati-hati bahwa yang kita imani itu harus sesuai dengan pikiran kita. Jangan memikirkan apa yang lebih tinggi. Halo, saya bercita-cita Tuhan memberkati keuangan saya jadi konglomerat di Manado misalnya. Boleh, tapi keuanganmu jujur saja tidak. Halo, bisa jadi konglomerat yang diberkati Tuhan? Tidak. Karena tidak jujur. Jadi antara imannya, pikirannya dengan iman tidak satu ukuran, tidak satu takaran. Nah, itu sebabnya hati-hati dengan orang yang menggunakan firman untuk melegalkan atau untuk mendukung apa yang dia imani yang sebenarnya bukan iman. Yang bukan iman itu spekulasi. Kalau spekulasi dasarnya bukan firman. Iman yang benar dasarnya adalah firman. Kalau kita beriman, saya akan jadi orang yang dipakai Tuhan. Baru orang lihat orang behidup, puasa, baca firman, setia beribadah, tidak ada musuh, selalu mengampuni, suka melayani. Itu ada kaitan. Tapi saya mau dipakai Tuhan luar biasa, seperti pendeta A, pendeta B, tapi bapak kalai, jangan masuk gereja, selalu suka gosip, kemudian suka tampilin orang, kemudian berharap dipakai Tuhan. Itu saudara namanya membuat. Hati-hati. Ini sebabnya iman itu tidak boleh berlawanan dengan isi pikiran kita. Saya percaya sudah menangkap di poin 3 ini. Haleluya. Poin 2. Sampai di sini saudara bisa paham bilang haleluya. Haleluya. Saya coba sampai nomor sekian. Nomor 3. Saudara beriman akan bermasalah, akan tertolong kalau dilihat pikiranmu mau diubah. Tanpa pikiran diubah, saudara, kenapa orang tidak bisa jadi manajer? Karena mindset anak buah. Apa beda manajer dengan anak buah? Mindset. Contoh, anak buah pekerja bagaimanapun, resiko bukan pada dia, bukan? Tapi kalau manajer maju mundur, ada pak manajer. Jadi manajer yang kali itu orang sudah solo sedang, dia belum. Karena pada mindset itu, dia punya otak. Dia selalu mau belajar, cari jalan, cari solusi. Tapi karyawan berbeda. Yang penting apapun yang terjadi, akhir bulan gaji, haleluya. Itu namanya karyawan. Tapi gajinya flat, ya kan? Naik karena tergantung promosi. Tapi kalau yang manajer bisa ada dia punya bonus, ada dia punya ekstra dan lain-lain. Jadi kalau saudara mau naik level, imanmu mau kuat, imanmu mau besar, pikiran harus mau diubah. Katakan mau diubah. Dan kalau tidak mau diubah, disinilah yang membuat imanmu yang namanya iman lemah di sini, iman kurang di sini, iman besar juga di sini. Karena pikiran adalah penghambat dari perbesaran dan pengecilan iman. Roma 12 diulang tadi. Tadi pikiran dengan ukuran iman Roma 12 juga ya. Ayat Roma 12 ayat berapa tadi? 3.
Nah, yang terakhir, yang ketiga ini maksud saya Roma 12 ayat 2. Baca. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan butimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, apa yang ada di situ yaitu apa? Pembaruan. Habis pembaruan ada kata Membedakan. bukan, ada kata serupa. Berkenan. Ada serupa. Jangan menjadi serupa. Ya, serupa. Bahasanya begini, tangkap baik-baik. Pikiran, saya ulangi tadi, ruangan saudara untuk bersih perlu upaya, Ya. perlu usaha. Ya. Kalau ruangan untuk kotor perlu upaya, tidak perlu. Pikiran untuk berubah perlu upaya, untuk jadi serupa Kristus perlu usaha, untuk jadi serupa dunia perlu usaha, tidak perlu. Jelas ya? Ya. Untuk jadi serupa Kristus harus berusaha berubah. Pikiran harus diubah. Pikiran diubah oleh firman. Katakan, pikiran diubah oleh firman. Pikiran diubah oleh firman. Jadi tanpa firman, tanpa pembaruan oleh firman dan Roh Kudus, pikiran akan serupa dunia. Jelas? Pikiran akan serupa dunia. Nah, pikiran serupa dunia akan bertentangan dengan iman. Karena mari saudara lihat, pikiran kalau serupa dunia, dia punya repot di sini. 1 Yohanes 5 ayat 9. 1 Yohanes 5 ayat 9. Ada ayatnya? Yang di mana ayat tulis mengalahkan dunia? Ada situ? 1 Yohanes 5 ayat 9. Silakan baca. Firman Tuhan, Ya. kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah. 19 betul? Oh ya, 4, sorry. 4, ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Dan inilah yang kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya. Iman kita. Ya, jadi iman sebenarnya tidak berteman dengan dunia, betul? Karena iman yaitu iman versus dunia, iman yang mengalahkan dunia. Bagaimana iman mengalahkan dunia kalau iman pikiranmu serupa dunia? Bisa? Tidak bisa. Jadi kalau pikiran tetap serupa dunia, maka kita tidak bisa mengalahkan dunia. Iman kita akan terhalang oleh pikiran yang serupa dunia. Itu sebabnya untuk iman bisa beroperasi, pikiran harus mau diubah supaya pikiran tidak serupa dunia. Karena kalau pikiran serupa dunia, iman kita melawan dunia, dunia akan bilang pikiranmu saja serupa dunia. Jelas? Pikiran yang serupa dunia akan menghalangi iman kita mengalahkan dunia, begitu bahasa. Ulangi, pikiran yang serupa dunia, sama. Pikiran yang serupa dunia akan menghalangi iman kita, mengalahkan dunia. Jelas, haleluya. Jadi ketika pikiran diubahkan, maka iman kita makin potensial bisa mengalahkan dunia. Haleluya. Karena yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Nah, waktu iman kita dengan pikiran kita harmoni, pikiran mau diubah, akhirnya pikiran tidak serupa dunia. Sebab pikiran yang tidak bersedia diubah otomatis akan jadi serupa dunia. Ruangan yang mau bersih harus diusahakan. Tapi ruangan yang mau kotor dibiarkan saja. Maka pikiran yang dibiarkan akan menjadi serupa dunia. Waktu jadi serupa dunia,
iman kita kan satu dengan pikiran kita. Jadi waktu dia mau mengalahkan dunia, tidak bisa karena pikiran kita serupa dunia. Tangkap ini. Haleluya. Jadi Tuhan bilang jangan serupa dunia, itu ada maksud. Supaya iman kita waktu mau mengalahkan dunia itu ada iblisnya, ada kerajaan dunianya, ada pemikiran dunia, ada cara dunia. Kita mau kalahkan bagaimana dengan iman kita sementara pikiran kita sendiri duniawi. Haleluya. Atau bumiwi, duniawi lawan daripada sesuatu yang nyangkut sorga, bumiwi, sorgawi. Oke, sampai di sini saudara paham, bisa bilang haleluya. Oke, haleluya. Saya sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.